Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita berada di MTSN 3 Ramba ya Bu ya? Ya, 3 Rokan Hulu sebenarnya. Oh, Rokan Hulu. Ya, MTSN 3 Rokan Hulu. Sekarang kami berada di ruangan bimbingan konseling di MTSN 3 Rokan Hulu. Kebetulan kita bersama narasumber kita Ibu Erni. Nah, baik Bu, jadi kami ada sedikit pertanyaan untuk BK di MTSN 3 Rokan Hulu. Jadi untuk struktur organisasi BK di MTS ini bagaimana Bu untuk BK? Apakah sudah terbentuk struktur organisasinya atau bagaimana? Sebenarnya kalau struktur organisasi BK ini kan memang itu sudah terstruktur secara otomatis ya, karena dia mulai dari Kanwil. Kalau kita karena Kementerian Agama, Kanwil, kemudian Kepala Madrasah, kemudian KTU dulu ya, TU baru Waka, dan kemudian ke MIT. Dan dia ada lagi, dia bekerja di bawahnya itu adalah wali kelas guru mapel. Jadi guru mapel itu sejajar dengan guru bimbingan konseling. Oh, juga terlibat. Jadi dia tuh ada garis komandonya. Ada garis komando dari kepala madrasah atau dari secara struktural itu dari atasan, kemudian ada garis garis komunikasinya itu dia dari wali kelas, kemudian wakil kesiswaan, dan kemudian dari guru masa pelajaran dengan guru BK kerjasama. Jadi itu yang terakhir adalah siswanya, karena tujuannya adalah siswa. Dan yang kita apakan siswa. Lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu fasilitas penunjang kegiatan bimbingan konseling di MTSN 3 Rokan Hulu ini, fasilitas tersebut apa saja Bu yang ada? Ya, salah satunya fasilitas yang ya sesuai dengan standarnya ya. Fasilitas yang paling utama itu adalah ruangan bimbingan. Nah, yang di sana ada ruang bimbingan khusus yang kamar sebelah itu ruang bimbingan khusus itu atau konsultasi khusus itu khusus untuk ya anak itu yang konsultasi itu dia privasi. Kemudian ini ada dia untuk sebenarnya ini kursinya sebenarnya banyak nih, ada beberapa, ada kira-kira 5 atau 6 kursi. Tapi karena kemarin sedang perpisahan, ditarik kursinya belum diantar ke sini lagi. Ini namanya untuk ruang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok, kemudian kita ada juga ruang kita gunakan fasilitasnya itu sebagai ini salah satunya ruang tamu kalau ada entah guru bidang studi atau waka atau siapapun yang ingin menyampaikan permasalahan siswa kepada kita guru bimbingan ini biasanya di sini. Kemudian fasilitas yang bisa kita gunakan lagi adalah ruang multimedia yang ada di sana, karena kita kadang-kadang yang di sana kita kadang-kadang kan kita menyampaikan bimbingan itu kepada siswa itu dia menggunakan misalnya entah video, entah dia berupa poster yang dia sudah pakai berupa spanduk yang sudah kita ambil dari HP atau ya pokoknya menggunakan ruang khusus, yaitu berupa sarana anak-anak itu untuk mengadakan diskusi kelompok tentang bimbingan itu kita adakan di sana. Kita menggunakan fasilitas itu. Itu aja. Dan sebenarnya kalau untuk fasilitas untuk bimbingan ini sebenarnya itu fleksibel ya. Iya, betul. Fleksibel. Kadang-kadang saya kalau bimbingan itu bisa-bisa saya di bawah pohon mangga tuh. Supaya anak yang dibimbing itu dia nggak merasa dia sedang diinterogasi atau dia merasa kalau kita panggil khusus kadang-kadang dia agak takut untuk menyampaikan permasalahan. Kadang-kadang kantin. Jadi saya itu sebenarnya kadang-kadang nongkrong di kantin itu bukan sekedar nongkrong. Ya duduk di kantin aja anak yang yuk makan yuk, kan? Tapi di situlah kita ada interaksi. Apa yang kita ingin capai itu
kita melalui seperti itu karena ya namanya juga kita ada observasi lapangan. Iya. Observasi lapangan itu kita lakukan yang nggak mesti di ruangan, karena kadang itu di pot-pot bunga yang besar itu datang ketika istirahat, di situ baru kita dapatkan apa permasalahannya. Karena kan ada yang absen nggak? Iya bu, si anu bu gini semalamnya dia bilang dia sakit, tapi ternyata dia tadi sore dia main bu, ini kemarin adanya bu apanya bu SW-nya bu kan. Situ kita nggak bisa, guru BK itu nggak bisa duduk di sini menunggu. Dia harus kejar bola. Dan kemudian fasilitas ini salah satunya sekarang. Ini contohnya saya sampaikan ya. Ada laporan-laporan dari siswa lain untuk apa dia, bu ini ada kawan yang seperti ini misalnya kan. Kan salah satunya fasilitas. Iya betul. Itu Mendukung lah Bu ya. Iya. Sangat mendukung. Iya. Karena mereka saling mengadukan itu melalui ini. Iya. Siapa yang cepu bu? Sekarang kan anak-anak itu kan istilahnya itu cepu kan. Iya cepu. Apa cepu ini kan? Apa cepu ini kan gitu. Jadi inilah salah satunya yang paling tapi semua fasilitas itu saling mendukung. Dan ruang BK itu sebenarnya enggak dia itu enggak mesti harus gimana gitu, tapi yang jelasnya kita itu guru BK itu harus bisa memanfaatkan segala fasilitas, memaksimalkan itu. Oke, itu aja. Nah jadi Bu, pertanyaan selanjutnya perencanaan program bimbingan dan konseling Bu, perencanaan BK. Perencanaan itu setiap tahun ajaran baru ada perencanaan. Itu ada dalam kalau pegawai dia SKP kan. Jadi setiap tahun harus diadakan perencanaan. Perencanaannya apa yang mau dilakukan dalam setahun. Sebenarnya ya sama dengan guru-guru lain itu, guru-guru bidang studi dia kan membuat RPP, silabus, perencanaan tahunan, semester dan harian. Itu sama. Guru BK juga melakukan itu. Jadi tapi memang instrumennya itu juga, tetapi tetap harus direncanakan karena BK ini bukan ilmu, itu ilmu yang sangat mengikuti perkembangan, nggak bisa harus yang tahun ini tahun yang akan datang akan ada lagi gitu. Contohnya sekarang yang paling booming itu adalah tentang bully. Jadi itu harus kita sampaikan, itu kita rencanakan gitu. Kalau nggak direncanakan, apa ya nanti untuk tahun ini apa tahun kemarin permasalahan yang paling banyak itu apa ya, untuk tahun ini apalagi yang kita rencanakan untuk pembenahan yang tahun yang kemarin. Kalau apanya sama dengan guru bidang studi lain, tetap mempunyai rencana tahunan, semester, dan harian. Baik Bu, sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan lagi, namun sudah kompleks tadi Ibu jawab. Nah ini lanjut ke pertanyaan untuk apa Bu? Evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling. Evaluasinya ya berdasarkan masalah yang sudah kita terima, sudah kita bimbing siswa itu, kita tetap ada evaluasi. Kita kan misalnya kita sampaikan tentang bully, kan bully yang paling booming lah sekarang, bully ya kan. Bahkan undang-undangnya juga sudah ada, hukumannya sudah ada, dendanya sudah ada, ya kan. Baik dia secara pembulian secara fisik maupun verbal. Nah, ketika sudah kita sampaikan ini kepada siswa itu, maka apakah mereka memahami atau tidak yang kita sampaikan itu, tetap kita adakan evaluasi. Evaluasinya apa? Apakah mereka itu ada pembenahan diri untuk menahan diri tidak melakukan bully itu atau tidak? Kalau mereka secara apanya kita presentasikan mungkin sampai sekian persen, mungkin mencapai 80% siswa itu sudah memahami tentang bully itu, berarti yang program yang kita sudah sampaikan itu berarti berjalan dengan baik, diterima oleh siswa dengan baik. Sama dengan bimbingan karir.
karir, kita sampaikan kepada anak-anak, ini loh anak-anak, karir kamu seperti ini, kamu mau cita-cita kamu mau jadi apa, tamat dari sini kamu harus masuk sekolah apa. Ketika mereka sudah, oh ya Bu, saya mau kesini, berarti ada mereka memahaminya. Jadi evaluasi itu tujuannya adalah untuk jadi tolak ukur, mengukur sejauh mana bimbingan yang sudah kita sampaikan itu terserap oleh siswa, terlaksana atau tidak. Itu tujuan. Nah, evaluasi itu di situ. Oke, siap. Di sini kita lanjut dengan pertanyaan tentang masalah bimbingan konseling di MTS 3 Rokan Hulu. Di sini bersama dengan Ibu dan Ibu Putri Handayani. Dengan jabatan Ibu di konselingnya apa? Sebagai guru BK. Dan di sini kami melanjut dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh Saudara Jamulai. Di sini kami lanjut peran guru bidang studi terhadap pelaksanaan peran bimbingan dan konseling ini bagaimana? Peran guru bidang studi. Ya, bidang studi. Peran guru bidang studi ini sangat penting sekali ya, karena itu menyangkut masalah sikap perilaku anak, baik itu anak yang butuh perhatian, butuh perhatian khusus, dan juga anak-anak yang berbakat. Dari koordinasi diskusi dengan guru bidang studi, apa saja yang menjadi kendala ketika mereka guru-guru bidang studi ini melakukan pembelajaran di dalam kelas, apakah itu anak yang malas atau sering izin dan lain sebagainya. Itu setelah terjadi pembelajaran di dalam kelas, kalau memang ada gejala-gejala anak yang kesulitan dalam belajar, maka mereka akan mengkomunikasikannya pada guru. Lanjut kita lakukan tahap pembinaan bimbingan dan evaluasi. Selanjutnya pertanyaan yaitu bagaimana langkah-langkah dalam penanganan kasus atau pelanggaran ketika siswa melakukan pelanggaran? Nah, untuk kasus pelanggaran itu terbagi 3 ya, ada yang ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau sedang itu masih ditangani oleh wali kelas. Biasa masalah terlambat, ya, masalah terlambat, kemudian sering izin, gitu kan, sering absen, itu biasa ditangani oleh wali kelas. Nah, balik menengahnya itu ejek mengejek, berkelahi. Nah, mungkin yang paling parahnya itu adalah mereka melakukan pelanggaran yang berat, itu termasuk dalam kategori dia melanggar aturan hukum. Nah, contohnya tindakan asusila, pelecehan, pergaulan bebas itu, kita dapat laporan, kita akan panggil anaknya, menanyakan kebenarannya. Jadi tingkatan proses itu tergantung dari pelanggaran apa saja yang mereka lakukan, dan tingkat itu berat, ringan, sedang, dan berat. Kalau masih ringan dan sedang itu masih ditangani oleh wali kelas. Jadi kalau wali kelasnya sudah tidak mampu, sudah berkali-kali dinasihati, dikasih arahan, baru dilimpahkan kepada BK. Nah, juga di BK nanti mereka akan kita kasih bimbingan, ya, kita kasih nasihat, kita ajak terapi dalam misalnya dia membacakan satu halaman, dan kita ajak sholat juga, kemudian kita ajak beristighfar di situ juga. Nah, setelah itu juga tidak ada perubahan atau melakukan kesalahan juga, baru kita nanti menyerahkan kepada waka kesiswaan. Baik, selanjutnya bagaimana peran siswa dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di MTS 3 Rokan Hulu? Peran siswa itu memang sangat penting ya, baik itu dari siswa sendiri, guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK, kemudian juga wakil kepala madrasah dan kepala madrasah sendiri. Itu sebenarnya berkesinambungan, saling keterkaitan, yang mereka mempunyai peran mereka masing-masing. Nah, salah satunya yaitu siswa di sini tidak hanya yang bermasalah sih sebenarnya, kan biasanya siswa ini menganggap guru BK itu adalah polisinya sekolah. Jadi setiap ketemu sama guru BK mereka pada lari, pada takut, dan apalagi takut untuk masuk ke dalam ruang BK yang sendiri. Nah, jadi sebenarnya mereka itu harus memanfaatkan BK sebenarnya, pengen tempat curhat, karena
karena kita juga ada prinsip ataupun azas kerahasiaan yang mereka coret kita tidak mungkin mempublikasikan. Nah, berharap mereka-mereka yang berbakat pun bingung mau menentukan pilihan yang mana, itu bisa datang. Baik, terima kasih kepada Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan dari masalah tentang bimbingan konseling. Mungkin itu saja yang kami pertanyakan kepada Ibu. Kami ucapkan